warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di penata laksanaan tentang perdarahan postpartum karena atonia uteri. Tadi setelah kita memastikan bahwa penyebab perdarahan adalah kontraksi uterus tidak ada, dengan kita pastikan merabah rahim itu terasa lembek atau tidak ada di situ seperti batu di perutnya ibunya, maka langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah berusaha memunculkan kembali kontraksi rahim dan sekaligus berusaha menghentikan perdarahannya. Tadi kalau kita sudah pasang infus minimal 2 jalur, maka kita fokus ke rahimnya. Kita berusaha untuk menghentikan perdarahan itu dengan melakukan kompresi bimanual interna. Satu tangannya kita masuk di dalam jalan lahir ibu di depan, di porsio bagian depan, kemudian tangan kirinya ini melipat itu rahim ke depan ke atas ini sehingga kita menjepit rahim itu sehingga diharapkan kontraksinya bagus dan perdarahannya berhenti. Tapi terus terang kalau kita melakukan kompresi bimanual interna, kita akan capek ya, paling 5 menit kita bertahan, insya Allah akan capek. Maka sekarang ada namanya pengganti daripada kompresi bimanual interna itu dengan pasang tampon kondom. Cara memasang tampon kondom itu kita perhatikan dulu alat-alatnya. Ovum, karena ini kayak telur di ujungnya. Kemudian tampon tang, ini peralatannya sangat sederhana. Kemudian kondom, kemudian pengikat tali pusat dan gunting ya. Kemudian cairan dan infuset ini jarumnya dilepas saja ya, jarumnya dilepas saja, biarkan seperti ini. Kemudian baringkan ibu di meja ginekologi yang ada stang kakinya, kemudian posisikan dalam posisi litotomi. Jadi kalau kita sudah posisikan ibu itu, kita bersihkan baik-baik, kondisi ibu cukup bisa diajak kerjasama ya, baringkan ibunya, baru pasang ini spekulum sims di belakang. Anggap ini ibunya ya yang lagi baring, jadi kita masukkan ini spekulum sims di bagian belakang ibu, kemudian satunya lagi di depan sehingga kita bisa melihat ini mulut rahim. Itu dilakukan setelah ini siap ya. Jadi ini kondomnya kita buka, kemudian pasang ke ujung daripada infuset, dan ini rodanya jangan dulu dibuka, tutup dulu ke bawah. Pasang ini, kemudian ikat kondom di atas bagian yang ada penonjolannya ini supaya kondom tertahan, tidak lepas ya. Kita ikat seperti biasa. Kemudian setelah ini siap, kita bisa menggunakan ini
untuk jepit ini bisa yang satunya kita pakai menjepit mulut rahim si ibu ya. Mulut rahim si ibu dijepit ya, anggap saja ini rahimnya. Kemudian kita masukkan ini pelan-pelan, bisa pakai ini, bisa juga pakai tampon tang ya. Kita masukkan pelan-pelan ya, bisa masukkan pelan-pelan ke dalam sampai ke dalam ibu, ke dalam ini, ke dalam rongga rahim ibu ya. Kalau sudah masuk ke dalam rongga rahim ibu, mohon maaf, ini hanya alat peraga, jadi anggap saja ini sudah ada di dalam rongga rahim ibu. Kemudian ini boleh kita lepas, boleh juga tidak. Kita yakinkan ini sudah di dalam. Boleh juga ini penjepitnya belum kita lepas ya, biarkan dulu dijepit. Kemudian ambil has, baru jepit masuk di ininya. Anggap ini has, tampon bola, jepitkan dulu ke sini, ke mulut rahim ibu, kemudian lepas ini. Jadi ini sudah aman di dalam rongga rahim ibu ya, karena diganjal oleh tampon bola. Setelah ini kita pastikan ada di dalam rongga rahim ibu, kita kemudian buka ini rodanya ke atas supaya air dari cairan di atas mengalir masuk di sini sehingga kondomnya mengembang. Kondomnya ini diharapkan mengembang dan menekan seluruh sisi-sisi daripada dinding rahim. Diharapkan pembuluh darahnya terjepit, perdarahan berhenti, insya Allah kontraksi kembali bagus. Tapi ingat, di infusnya tadi yang satu itu jangan lupa masukkan oksitosin, obat untuk memperkuat kontraksi rahim ya, untuk membantu kita menguatkan kontraksi rahim dari luar, dan ini yang menekan rahim dari dalam sehingga perdarahan berhenti. Berapa lama ini kita pasang di dalam rongga rahim? Ini boleh kita pasang selama sekitar 24 jam ya. Kita boleh juga berimprovisasi sekali-sekali, setiap beberapa jam ininya dibuka agar air yang ada di dalam sini mengalir keluar. Pertanyaannya lagi, berapa air yang kita isikan ke dalam rongga rahim ini? Bisa kita isikan sampai 300 cc ya. Sehingga nanti ketika rahim itu mulai kontraksi, kita buka ini sedikit rodanya ini infuset ya. Kemudian ketika rahimnya kontraksi, airnya terperas keluar dengan sendirinya. 24 jam ke depan, kalau ibunya sudah berhenti perdarahan, kita bisa melepas tampung kondomnya. Selanjutnya, sambil menunggu perkembangan ibu, jangan lupa kita periksa HB-nya si ibu. Kalau memang dia rendah 8 ke bawah, kita harus siapkan untuk transfusi. Tapi sebenarnya tidak perlu menunggu sampai ada hasil laboratorium, langsung saja minta tolong keluarga untuk mencari donor atau ke PMI, siapa tahu di PMI siap darah. Jadi ini cara pasang tampung kondom. Mudah-mudahan teman-teman semua punya gambaran atau sudah lincah atau piawai dalam memasang tampung kondom ini, sehingga
kita mampu menangani pasien-pasien atau ibu-ibu yang mengalami perdarahan pasca persalinan. Harapan kami dengan keterampilan ini kita bisa berkontribusi di dalam mengurangi angka kematian ibu akibat perdarahan, dan ibu-ibu yang mengalami perdarahan beserta keluarga tidak terlalu khawatir dengan penanganan ini, karena kita sudah punya gambaran apa sih yang akan dipasang di dalam rongga rahim kami atau keluarga kami jika mengalami perdarahan. Semangat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.